Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Nurul Maulida dari kelas 9I. Di sini saya akan membacakan sebuah resensi yang berjudul Kiai Haji Zainal Mustafa. Penulisnya Budi Rahayu Tamsyah, penerbitnya Sivi Gagar Sunten. Tahun terbitnya 2018, jumlah halamannya 48. Nomor ISBN-nya 978 602 5645 044. Kalian semua pasti sudah mengetahuinya bahwa di Indonesia banyak tokoh penyebar agama Islam yang juga dikenal sebagai pejuang bangsa. Dalam buku ini menceritakan salah satu tokoh penting, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama sekaligus pahlawan nasional yang berperan dalam menyebarkan agama Islam dan melawan penjajah pada masa kolonial Jepang. Alasan saya memilih untuk membaca buku ini karena saya tertarik dengan sampulnya yang menonjol sosok seorang ulama karismatik. Dari sinilah rasa ingin tahu saya muncul untuk lebih memahami jauh tentang perjuangan beliau, baik dalam bidang pendidikan, agama, maupun perjuangan fisik melawan penjajahan. Sinopsis, Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang pahlawan yang berasal dari kalangan pesantren. Beliau asli Tasikmalaya. Nama kecilnya Hudaimi. Setelah menunaikan ibadah haji, namanya berubah menjadi Haji Zainal Mustafa. Sejak kecil, beliau sudah gemar menuntut ilmu agama. Otaknya pun sangat cerdas, baik ketika bersekolah di sekolah rakyat maupun di pesantren. Beliau selalu menonjol. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menguasai ayat-ayat Al-Quran, ilmu nahu, dan sorof. Ketika berusia 20 tahun, beliau mendirikan pesantren di Cikembang yang diberi nama Pesantren Sukamanah. Pesantren tersebut terkenal dan memiliki banyak santri. Di Pesantren Sukamanah yang diajarkan bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi pengetahuan umum, serta kesadaran untuk membela agama, negara, dan bangsa. Beliau menasihati rakyat agar bersabar dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu. Mari kita ikuti dan kita saksikan bersama apa yang akan terjadi nanti. Begitu kata beliau penuh semangat kepada masyarakat. Selanjutnya, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap mengajar di pesantrennya, melanjutkan perjuangannya, membina jiwa dan mental rakyat serta pemuda demi meningkatkan rasa cinta kepada agama, bangsa, dan tanah air. Semangat beliau menjadi sumber kekuatan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia kala itu. Kiai Zainal Mustafa akhirnya ditangkap. Mula-mula beliau dipenjara di Singaparna, kemudian dipindahkan ke Cipinang. Kiai Haji Zainal Mustafa wafat pada tanggal 25 Oktober 1944 karena dihukum mati oleh penjajah Jepang yang khawatir terhadap pengaruh perjuangan beliau. Analisis. Cerita tentang Kiai Haji Zainal Mustafa syarat akan nilai sejarah, agama, dan moral. Tokoh ini digambarkan sebagai ulama yang tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme kepada murid-murid dan masyarakatnya. Sebagai tokoh ulama, Kiai Haji Zainal Mustafa dapat dijadikan teladan karena memiliki sifat berani, sabar, tegas, dan konsisten. Beliau tidak hanya membangun pesantren, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa ilmu agama harus berjalan beriringan dengan cinta tanah air. Kisah ini juga memberi inspirasi agar generasi muda meneladani keberanian, keteguhan, iman, dan pengorbanan beliau. Di tengah situasi penjajahan, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap teguh membangun kebenaran meski harus menghadapi risiko kehilangan nyawa. Kekuatan ulama cerita ini adalah keberhasilan mengangkat tokoh nyata yang bersejarah. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak hanya ulama, tetapi juga patriot bangsa. Kisahnya membuat pembaca semakin menghargai jasa para pahlawan yang berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Kelebihan, nilai sejarah tinggi. Buku ini memperkenalkan tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional yang belum banyak dikenal generasi muda. Bahasanya mudah dipahami.
Cerita ditulis dengan bahasa sederhana sehingga pembaca mudah mengikuti alur kisahnya. Kekurangannya, alur terlalu ringkas. Bagian perjuangan fisik melawan Jepang, dieksekusi hukuman mati, diceritakan terlalu singkat sehingga kurang dramatis. Minim detail tokoh pendukung. Hanya tokoh fokus pada Kiai Haji Zainal Mustafa. Padahal bisa digambarkan tokoh masyarakat atau santriwati untuk memperkaya cerita. Refleksi pemahaman pribadi. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa perjuangan seorang ulama seperti Kiai Haji Zainal Mustafa bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat, bangsa, dan agamanya. Dari kisah ini, saya belajar bahwa iman yang kuat harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya ucapan. Saya juga merefleksikan diri bahwa sebagai generasi muda, perjuangan kita memang berbeda dengan masa lalu. Jika dulu para pahlawan melawan penjajah dengan senjata, sekarang perjuangan itu diwujudkan dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta berkomunikasi positif bagi bangsa. Kisah Kiai Haji Zainal Mustafa mengingatkan saya untuk menghargai kebebasan yang ada sekarang. Tanpa pengorbanan beliau dan para pahlawan lain, kita tidak mungkin menikmati kemerdekaan. Maka tugas kita adalah menjaga hasil perjuangan itu dengan tidak melupakan sejarah, serta meneruskan semangat perjuangan melakukan hal-hal baik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, segitu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.